Asik. Serta program. Cuman kan ada TNI, ada polisi, tetap kan ada, di situlah laki-laki berbicara. Kalau iya, memang Anda nggak senang udah ada aparat pemerintah yang sowan ke tokoh ormas. Ya. Artinya dia nggak setuju kayaknya. Tapi di situlah laki-laki berbicara. Kalau Iya. memang Anda nggak senang ya udah kita duel. Iya, opini masyarakat Tidak. kan begini. Ormas adalah sebuah lumbung daripada premanisme yang terorganisir. Tapi karena memang rasa Mm-mm. rasa solidaritasnya tinggi, Mm-mm. terus kemudian rasa kebanggaan akan organisasinya itu juga sangat tinggi, maka apapun yang terjadi ketika organisasi itu kehilangan martabatnya, maka yang dibicarakan adalah emosional yang dikedepankan. Benar. Tapi kalau buat kami sebagai orang yang berakal, kami sebagai orang-orang yang coba untuk belajar memahami situasi, ya kami akan lihat situasinya seperti apa. Benar. Karena bisa jadi anggota kami yang salah, bisa jadi orang itu pun juga yang salah, tapi selagi kita masih mengedepankan musyawarah, masih kita bicarakan, ya oke, kenapa enggak? Iya. Kan gitu. Daripada ribut kan begitu. Artinya kan kalau bicara ormas ya, kan ada ketuanya. Kenapa harus ribut? Mending ketua sama ketua ngopi kan begitu, selesai kan. Kenapa itulah begitu? Ada sebagian yang memang bisa diselesaikan dengan cara hal tersebut, ada yang juga tidak. Begitu ya. Tinggal tergantung. Kenceng-kencengan gitu. Iya, kenceng-kencengan. Ada juga karena memang berbicara gengsi. Bicara gengsi, berbicara marwah lembaga, ketika sudah disepelekan, ketika sudah ketika sudah merasa harga dirinya terinjak-injak, ya, maka yang sudah dikedepankan adalah benar, adu otot, adu kekuatan. Sejauh mana kekuatan yang lu punya? Ya udah, ya mau ketemu kita di lapangan. Begini. Walaupun terkadang akhir-akhir ini banyak organisasi yang mudah untuk ditunggangi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tertentu. Iya, banyak yang seperti itu. Menjadi korban adu domba cuman hanya recehan. Benar. Nggak ubahnya cuma uang 100-200 ribu, paling besar dibawa pulang, paling besar dijanjikan. Benar. Tapi resikonya akhirnya seperti saudara-saudara kita, korban nyawa. Memang kadang ditunggangi oleh ini. Bahkan jadi pelaku dari penganiayaan tersebut yang akhirnya berawal dari sekedar seru-seruan, megang golok, berantem apa semua segala macam. Akhirnya ketika hukum yang berbicara, semua itu sudah hilang. Iya, ini kan negara hukum. Itu akhirnya Republik Indonesia. Betul. Makanya tadi yang saya bilang, karena ini tergantung daripada perspektif keanggotaan atau orang-orang tersebut memandang organisasi penempatannya seperti apa, ya akhirnya perilakulah yang menunjukkan mereka orang yang seperti apa. Benar. Jadi yang pinter yang mereka duduk manis gini, yang sekiranya yang sebaliknya, tadi yang saya bilang cuma uang 100 ribu, 200 ribu berani untuk diadu dengan saudaranya yang lain. Memang kadang ada yang penjahat seperti itu. Tidak yang pinter-pinter mengorbankan anggota. Makanya kan saya bilang dia tidur yang. Makanya kan saya bilang kita ada di posisi yang mana. Bener. Kita mau nempatin posisi kita di mana. Kalau saya menganggap diri saya seperti itu, mungkin tidak ubahnya saya beberapa tahun yang lalu saya akan seperti itu. Saya akan sibuk berada di barisan paling terdepan ketika kegiatan apapun itu, dengan resiko cuma bawa uang 100 ribu, 200 ribu dijanjiin, paling besarnya itu jutaan, katakanlah seperti itu. Ketika terjadi sesuatu dengan kita, ya siap-siaplah hanya menerima sebuah harapan palsu. Benar. Walaupun masih banyak yang juga sebaliknya, artinya yang masih solidaritasnya kuat, apapun yang terjadi dengan saudaranya dia akan bertanggung jawab dengan keluarganya dan yang lain-lain. Itu pun juga banyak. Benar. Ada. Tinggal tergantung bagaimana kesolidan mereka. Begini, dan juga pemimpin mereka yang lebih kuncinya adalah pemimpin mereka. Begini. Ormas kan organisasi masyarakat. Yap. Penting nggak bagi masyarakat atau enggak, ada manfaat nggak bagi masyarakat? Kalau yang notabene ya kita bicara ini ya, bicara pahitnya dulu, adalah sebuah kadang memang sumber daripada keributan. Banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya bilang tadi dengan banyaknya organisasi yang ada, baik itu sosial kontrol, baik itu yang lain-lain gitu, sangat banyak manfaatnya. Bahkan
bahkan baik itu di keagamaan, kedaerahan, organisasi apapun itu membawa apa ya, saya bilang membawa hal yang positif pun juga banyak. Bahkan saya mencontohkan, saya 10 tahun yang lalu sampai berusaha untuk merubah apa yang tadi Bang Ali bilang, masyarakat menjadi underestimate terhadap organisasi. Bahkan sebaik apapun langkah organisasi itu perbuat, tetap tidak ada hal positifnya. Iya, benar. Juga saya alamin. Begitupun sebaliknya, bahkan karena yang ada di pikiran masyarakat kan begitu sebenarnya, ya, opini masyarakat yang makanya saya sendiri pun bertabrakan dengan hal tersebut, artinya secara positif. Artinya ketika saya menyadari hal tersebut itu terjadi, ya maka langkah saya harus semakin lebih keras bagaimana merubah sebuah organisasi yang dipandang demikian oleh masyarakat menjadi hal yang positif. Tentunya kan bukan tantangan yang mudah. Benar. Bukan juga menjadi sebuah perjuangan saya sendiri. Berarti kan harus ada langkah konkret untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Dan tentunya saya harus semakin banyak berdekatan dengan senior saya, berdekatan dengan tokoh masyarakat, berdekatan dengan pemerintah, bagaimana mengawasi program-program kerja pemerintah, bagaimana membantu pemerintah, dan juga bagaimana membantu perekonomian khususnya keanggotaan saya. Benar. Ke situ. Maka ketika hal tersebut tidak didukung oleh kekompakan anggota saya, tidak didukung oleh pemerintah ataupun sebaliknya, ya maka hal ini akan menjadi sebuah abu-abu terus. Dan akan selalu seperti itu, bentrok di mana-mana dan segala macamnya. Ya lebih kepada kita menyikapinya, masalah apa sih yang melandasi hal tersebut bisa terjadi. Tapi kan begini ya, ormas ya memang kadang suka membantu juga ya. Kalau ada banjir, bencana alam, ormas juga terdepan juga. Kadang juga bagi-bagi sama anak yatim, kaum duafa ya, enggak benar? Banyak. Bahkan itu tadi saya bilang, saya mulai hal ini dari 12 tahun yang lalu. Saya coba untuk lakukan ini dan alhamdulillah sampai dengan hari ini eksis. Dengan saya beberapa kali di organisasi yang lain, bahkan juga hari ini saya dengan organisasi Barak pun juga demikian. Bisa saya tunjukkan di medsos saya, bisa dilihat di medsos saya kegiatan-kegiatan saya dan teman-teman. Bahkan hari ini juga kita masih punya kegiatan di Barak Indonesia ini dengan kegiatan Jumat Berkah, di mana kami mengadakan kegiatan Jumat Berkah setiap hari Jumat menjelang Jumat sampai dengan ba'da Jumat. Kami berbagi makanan dengan 150 orang setiap hari Jumatnya. Untuk anak yatim? Apa enggak? Untuk anak yatim dan orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan juga untuk para driver online. Ada untuk supir-supir juga yang melintasi di depan posko kami juga setiap hari Jumat kami siapkan makanan juga ada. Untuk santunan kami buat 3 bulan sekali dan itu sudah rutin sampai dengan hari ini. Bisa dicek. Benar. Adapun untuk kegiatan, ya saya kan ngelihat terus status ada update di WA ya kan, tiap hari Jumat bagi-bagi, bagus sih. Artinya itu kalau seperti itu dananya dari mana itu dananya? Dananya dari perseorangan, dari keanggotaan. Dari keanggotaan apa? Mengajukan sebuah proposal mungkin ke mana-mana gitu. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kami bisa tanggulangin sendiri. Masih bisa kami. Artinya dari kantong sendiri. Kantong sendiri. Wah, mantap. Bahkan saya tawarin juga Bang Ali barangkali mau ikut partisipasi di hari Berkah. Insya Allah tetap insya Allah. Yang namanya kebaikan ya artinya begini. Siapapun kalau ada yang mengajukan sebuah kebaikan jangan ditolak gitu. Artinya jangan sampai pulang gitu. Artinya kalau ada orang yang membantu minta bantuan untuk kebaikan, berarti kita masih mendapat kepercayaan dari hal itu kan begitu. Betul. Ya yang jelas kami meyakini sampai dengan hari ini bahwasannya apa yang kami tanam itu adalah yang kami tuai. Benar. Dan hari ini kita bicara menanam kebaikan, ya insya Allah mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Dan biarpun kami saat ini masih posisi bukan orang yang benar, tapi kami mencoba untuk menjadi benar. Jadi mudah-mudahan. Apapun pandangan orang terhadap organisasi sah-sah saja, silakan. Kami hargain itu semua, tapi yang jelas apapun itu ketika dilakukan dengan bijak, ketika disampaikan secara positif, kritik apapun itu akan kami buka secara selebar-lebarnya untuk bisa menampung kritikan-kritikan secara positif untuk membangun organisasi kami. Kritik mah
biasa Wajar. kan begitu. Cuman nggak harus ada saran kan gitu. Betul. Kalau ketimbang kritik doang kan begitu. Ya yang jelas tidak mudah untuk bisa menjalankan sebuah organisasi dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kepala. Ketika kita tidak punya sifat untuk belajar dan menyadari bahwasannya kita hidup ini beraneka ragam budaya, Benar. beraneka ragam kepala yang harus kita coba untuk satukan di dalam wadah di sebuah organisasi. Benar. Artinya ketika itu semua kami wujudkan di dalam sebuah peraturan organisasi, suka tidak suka siapapun yang bergabung dengan kami, ya ikutin aturan organisasi kami. Begini, saya potong dulu. Siap. Kemarin ada juga saya lihat di video ya dari Bapak Presiden ya. Bapak Presiden kayaknya marah apa bagaimana kan begitu. Ada aparat pemerintah karena sowan ke ormas. Iya. Ya. Karena gini pernyataan dia itu Bapak Presiden. Ada aparat pemerintah yang sowan ke toko ormas. Ya. Artinya dia nggak setuju kayaknya kan begitu. Ya. Kalau saya melihat dari permasalahan kemarin itu sebenarnya lebih kepada langkah upaya Polri untuk bisa meredam situasi dengan mencoba untuk berkomunikasi dengan para pimpinan-pimpinan organisasi. Benar. Lebih kepada ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi artinya dengan bukan sowan ya. Bukan sowan. Itu lebih silaturahmi. Kami pun juga sering mendapatkan kunjungan dari kepolisian. Benar. Dari kepolisian, dan itu menjadi sebuah hal yang biasa. Cuma memang pas kebetulan kemarin kami melihatnya memang kebetulan sedang ada bermasalah dengan saudara kita di ormas yang lain kemarin di Jakarta. Bahkan sampai pimpinannya mengalami hal yang tidak kita inginkan, sampai kemarin melatih 2 di pundak yang jadi korban. Benar. Gitu ya, mungkin berawal dari situlah. Artinya ada sebuah pandangan baru terhadap organisasi tersebut gitu. Hingga akhirnya terjadilah mungkin hal yang dimaksud oleh Bang Ali barusan, sampai juga akhirnya Presiden pun menanggapi hal tersebut gitu. Cuman kalau dari kami, yang jelas itu menjadi sebuah hal yang biasa ketika kami dikunjungi oleh aparat yang sifatnya adalah untuk silaturahmi, sifatnya adalah untuk pembinaan, di mana TNI Polri bergandengan untuk menggandeng organisasi-organisasi LSM, ormas, OKP, juga maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga kewilayahan masing-masing. Begini Bang Her, menurut Bang Hendra ya, ormas itu atau LSM itu penting nggak bagi negara ini? Penting. Pentingnya di mana? Ya, perlu harus ada memang semakin banyaknya lembagaan yang memang mengawasi tupoksi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa mengawasi jajarannya yang sedemikian luas, serta program. Cuman kan ada TNI, ada polisi, tetap ada DPR kan begitu. Ya, semua itu menteri. Kan begitu luasnya wilayah Indonesia, terus kemudian begitu banyaknya program dari pemerintah, baik itu pemerintahan dari kementerian-kementerian, program kerjanya, program kerja TNI, program kerja Polri maupun juga yang lainnya, tetap butuh pengawasan itu semua. Karena itu tadi yang saya bilang, oknum semua pun ada. Di semua tingkatan, di semua lapisan ada media ya. Ada oknum. Betul, ada media, di media pun ada oknum, di pemerintahan pun ada oknum. Artinya semakin banyak orang yang berkesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka, sah-sah saja buat saya. Semakin banyak itu semakin bagus. Artinya kontrolnya berarti semakin banyak. Walaupun artinya di dalam kontrol itu juga lagi-lagi selalu ada oknum dan lain, itu tinggal tergantung perspektif orang memandangnya seperti apa. Situ. Kalau buat saya bagus, semakin banyak semakin bagus. Adapun nanti oknum-oknum tersebut juga ada di permukaan, itu akan terseleksi dengan sendirinya. Tapi semakin banyaknya ormas, mungkin semakin banyaknya kelompok, tidak menutup kemungkinan akan sebanyaknya mafia enggak yang ada di lumbung-lumbung itu. Ada. Perlu harus kita lihat ke belakang. Gini Bang Ali, kita perlu harus lihat beberapa
waktu ke belakang, bahwasannya negara ini tercipta, iya, negara ini tercipta dengan berbagai macam suku, beratusan suku, beratusan kerajaan, benar, yang berbeda-beda ideologi, dan akhirnya bisa disatukan di dalam bingkai itu NKRI. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Itu bukan sebuah hal yang mudah. Makanya saya menghormatin betul bagaimana pendiri-pendiri bangsa baik Pak Soekarno maupun Pak Hatta bisa menjadi bapak bangsa untuk bisa menyatukan hal tersebut. Yang artinya dari dulu kerajaan A, B berperang dan segala macam, sejarahnya sangat kuat yang ada di Indonesia. Tapi kenapa akhirnya muncul sebuah satu bingkai seperti yang di belakang Bang Ali, Indonesia dengan merah putih dengan beragam suku bangsa, benar bisa terbingkai. Benar. Kan itu yang kita alami. Saya kan Indonesia banget gitu. Bang Ali Madura, saya Bekasi. Iya, Betawi. Hari ini kita bisa duduk ketawa. Orang Betawi ngobrol sama orang Madura sharing. Itu. Hari ini kita cuma hanya terbatas satu meja. Iya, benar. Tapi tawa, ide, kepala, diskusi kita hari ini kan demi Indonesia. Benar. Mudah-mudahan juga ada manfaat bagi negara kita kan begitu. Siap. Ya, yang jelas kembali ke awal tadi artinya dengan adanya organisasi baik Ormas, LSM dan OKP yang ada, kalau ini semua mempunyai tujuan yang positif, terus kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan mereka secara positif, akan menjadi sangat luar biasa tentunya. Begini Bang Her, saya minta satu komentar untuk mafia atau oknum yang ada di pemerintahan ini, yang notabene sangat merugikan masyarakat kan begitu. Ya bersiap-siap saja bagi kalian yang oknum yang ada di pemerintahan tentunya untuk waspada dari sekarang. Silakan, bahwasannya kami dari organisasi, khusus kami dari Barak Indonesia akan selalu menjadi sosial kontrol terhadap kebijakan kalian, dan juga bergandengan tangan dengan teman-teman organisasi lain, dengan LSM lain, dan bersepakat bahwasannya kami akan ikut untuk memberantas koruptor dan mendukung untuk disahkannya undang-undang terkait dengan koruptor dihukum mati. Benar. Berani korupsi, siap masuk bui, dan berhadapan dengan kami. Mudah-mudahan ormas organisasi ini bermanfaat bagi negara ini. Siap. Tapi untuk bicara Anda kan di Barak itu Barak Indonesia ya? Ya. Visi misi utama dari Barak itu apa? Satu aja, yang paling penting, yang paling bermanfaat untuk negara ataupun masyarakat ini. Ya, sesuai dengan garis besar haluan organisasi kami, bahwasanya Barak Indonesia ini berdiri untuk bisa memperjuangkan keadilan untuk masyarakat secara menyeluruh, kemudian juga menjadi ujung tombak daripada pemberantasan terhadap mafia-mafia yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini di semua sektor, di semua lini, baik mafia hukum, baik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, kami akan berdiri paling depan. Oke. Gitu. Terima kasih, saya mewakili dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk Barak. Tapi saya artinya sekian ya. Orang kita mudah-mudahan berlanjut ke kemudian hari. Terima kasih telah datang di podcast saya, di podcast Ali Handal. Mudah-mudahan ini juga maju. Saya minta untuk ditutup ini. Tutup, dimatiin nanti. Nah, tolong suruh dukung kepada teman-teman. Siap, tentunya terima kasih Bang Ali Handal dengan channelnya. Semoga positif dan terus bisa menjadikan kreator-kreator baru di dalam industri dunia YouTuber. Iya benar. Semakin banyak subscribe-nya tentunya. Amin. Oke, kita tutup Bang dengan salam ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Salam Indonesia Raya, salam Barak Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada satu lagi nih yang perlu di ini nih. Panas.